Go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church, let's declare this. As the daylight breaks, come on. You lighting up my way. My soul's awakes to give you all the praise. Come on, sing it out. I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope. You are the one who gives me life. Someone, you are the way. Jesus, you're the only way. Come on. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I say, so I praise. Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Oh, hallelujah. We believe in you. Declare this. You're taking all my fears and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Oh, come on. I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope. In you. Come on, church. 2, 1, 2, let's go. Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me, I believe in you. Come on. And so I praise. Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Oh, I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Whoa, whoa. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on singing. Whoa, whoa. Come on, holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Whoa, whoa. Every chain you are breaking, so my heart will keep on singing. Whoa, whoa. Come on, you are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me. You ready? One more time. Yes, here we go. And so I'll say, Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I will believe in you. Whoa, whoa. We will give you praise. We will give you praise. Whoa, Jesus. Haleluya, haleluya. Tuhan layak untuk menerima segala pujian, segala hormat. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia segenap hati kita. Thank you, Jesus. Come on, just worship Him. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terpegun ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kau terawal, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Come on, angkat suaramu. Come on, sing it out. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu, come on. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terpegun ku melihatmu, ku kagum padamu. Oh, tak henti denam nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Come on, declare this dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Yesusku, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Oh, 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 oh. Selamanya Engkau Tuhan yang aku puji dan yang aku sembah. Dan hidupku, oh Tuhan, bagimu sebagai persembahan yang hidup. Oh, da 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 da. Oh, oh, oh. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Shidadadada, kirabababashidada, orarababashidada, kirarabashidada, kirarabashada. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Dan apabila kami reflect tema kami Tuhan Yesus pada bulan ini untuk melakukan Your Mission Lord, ingatkan kami kembali kepada kasih kami yang semula. Mengapa kami lakukan ini semua Tuhan? Sebab kami tahu Kau mengasihi kami begitu dalam. And in return, kami tahu kami tidak sempurna, tapi we want to love You with all our heart. We want to love You with all our heart. We want to put our hope only in You, Jesus. Come on, church. I love You. All of my hope is in You. Jesus Christ, take my life, take all of me. Yes. I love You. All of my hope is in You. Jesus Christ, take my life, take all of me. Can you sing it, church, with all your heart? Dimanapun Anda berada, katakan. I love You so. I love You so. And I give up my heart to say I need You so. My Jesus. Kami mau ingat kembali kasih kami yang semula Tuhan. Why we choose You at the first place. Kami mau tetap mengasihi Engkau
apapun pelayanan kami, apapun musim hidup kami Tuhan, we just want to love you with all our heart. Thank you for everything, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for everything. We love you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Salam semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kita semua yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita telah disegarkan lewat daripada pujian penyembahan sebentar tadi. Dan sebenarnya tema gereja kita pada bulan ini adalah missional. Ini adalah penting bagi kita, memang bersesuaian dengan keadaan semasa pada saat ini, di mana setiap pribadi kita harus mempunyai hati misi. Maksudnya, biarpun itu secara pribadi, jadi kita haruslah menjadi terang, kita haruslah menjadi garam dimanapun kita ditempatkan. Jadi beberapa siri khotbah yang berkaitan dengan misi telah dibawa oleh Pastor Perry, kemudian Ivy pada minggu lepas, dan saya harap kita dapat belajar sesuatu yang baru, dan firman Tuhan itu juga dapat menguatkan kita dan dapat mengubah cara pikiran kita dan juga mendorong kita untuk kita lebih lagi terlibat dalam pelayanan misi ini. Dan pada pagi hari ini juga saya akan membawa kita lebih dalam lagi berkaitan dengan misi, yaitu saya akan bawa daripada strategi yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan dia. Itu yang saya akan share pada pagi hari ini. Dan tapi sebelum kita mendengar lebih detail tentang strategi ini, tentang misi ini, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita sambut doa. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau menyertai kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Bapa, buka mata rohani kami ya Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, agar firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan juga memberi impact Tuhan, bukan saja dalam kehidupan kami, tetapi juga bagi orang di luar sana Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami mampu, agar kami berani untuk menjadi saksi Kristus Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mendalami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya akan bawakan adalah berkaitan dengan misi atau strategi, cara penginjilan yang dilakukan oleh Paulus di Athena. Jadi kalau kita tengok di dalam detail berkaitan dengan macam mana Paulus menyampaikan firman Tuhan di Athena pada waktu itu, sangat luar biasa. Jadi kita mempelajari macam mana Paulus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan apakah cara yang dia lakukan yang kita dapat perhatikan, yang dapat kita belajar sebentar saja lagi. Dan saya percaya setiap pribadi kita sebenarnya telah diberikan oleh Tuhan misi ataupun personal misi dalam kehidupan kita. Kita harus bersedia untuk dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang di luar sana. Sebab kita sendiri pun telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah lahir baru dan kita telah mengenal arti kebenaran. Jadi kita harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang di luar sana. Siapakah Yesus itu? Tentang keselamatan, tentang pertaubatan, itu yang kita harus berikan kepada orang di luar sana, agar mereka juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tanya, macam manakah saya harus melakukan misi? Jadi ia bermula dari diri kita sendiri, di mana tempat kita berada sekarang ini. Tuhan boleh memakai kita. Mungkin di tempat kerja kita, mungkin itu di pejabat kita, mungkin itu di college, mungkin itu di kejiranan kita. Tuhan boleh memakai kita untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita tengok tugas kita, ada dua tugas penting kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kita tengok dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39 yang berbunyi, kasihanilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan seterusnya kasihanilah sesama manusia. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita di dunia ini adalah untuk mengasihi
kasih Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan, mengasihi orang di luar sana. Dan yang kedua itu adalah Matius 28 ayat 18 hingga 20. Kita harus menyatakan siapakah Yesus itu pada orang di luar sana. Jadi dua tugas ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita, panggilan utama kita bukan hanya untuk mengenal Tuhan, tetapi panggilan terbesar bagi kita adalah untuk menyatakan siapakah Tuhan itu bagi orang yang di luar sana. Kalau kita tengok di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah duta Tuhan di dunia ini yang menjadi wakil Allah di dunia ini untuk kita menyatakan kasih Kristus itu, untuk menyatakan kasih Tuhan itu bagi orang yang di luar sana. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, bahwa segala experience atau segala yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin itu juga boleh membangun orang lain. Jadi kita punya personal life experience itu bila kita share dengan orang lain, itu juga boleh memberkati mereka, ataupun dorongan yang kita berikan kepada orang di luar sana yang mungkin mengalami tekanan, mungkin mengalami depresi dan sebagainya. Jadi tugas kita itu adalah untuk menjadi duta bagi Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Jadi kalau kita tengok di dalam ayat firman Tuhan yang saya akan sharekan, ayat firman Tuhan ini panjang, yang diambil daripada Kisah Para Rasul ayat 17, Kisah Para Rasul 17 ayat 16 hingga 33. Dan saya akan baca daripada Kisah Para Rasul 17 ayat 22 hingga 23 saja yang akan kita renungkan. Dan saya akan baca. Kisah Para Rasul 17 ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Kalau kita tengok kisah ini dari awalnya, Paulus ini melayani di Tesalonika. Di saat dia menerima tantangan di Tesalonika, jadi para pengikutnya menyuruh dia bertolak ke Berea waktu itu. Dan di Berea juga dia menyampaikan firman Tuhan. Dia melayani, dia menjalankan misi pelayanannya di Berea pada waktu itu. Dan pada saat itu juga sekumpulan orang yang daripada Tesalonika datang ke Berea, dan mereka membuat kekacauan juga di Berea, menghalang pelayanan Paulus di sana. Jadi Paulus mengambil keputusan untuk bertolak seorang diri ke Athena. Dan di Athena, sementara Paulus menunggu Silas dan Timotius datang mengikutinya di Athena, dia berjalan di kota itu. Dan dia melihat kota itu sangat mewah, kota itu sangat besar, penuh dengan barang antik, penuh dengan kebudayaan, penuh dengan falsafah dan filosofi, dan penuh dengan tempat pemujaan. Jadi di situ Rasul Paulus ini dia merasa sangat sedih hati melihat dengan begitu indahnya bandaraya itu mereka menyembah berhala. Sebenarnya kepandaian dan kebijaksanaan yang mereka perolehi itu adalah datang daripada Tuhan Allah semesta alam, tapi mereka menyembah berhala. Jadi Paulus begitu sedih waktu itu, dan dia ingin menyampaikan ajaran tentang Kristus itu kepada penduduk di Athena. Kalau kita tengok ada 3 strategi yang Rasul Paulus lakukan untuk dia melayani, untuk dia melakukan misinya di Athena pada waktu itu. Yang pertama adalah dia ada 3 misi, ada 3 strategi. Yang pertama adalah kenal pasti dan selidiki ladang pelayanan kita. Jadi kalau kita tengok yang pertama ini, kita harus kenal pasti dan selidiki ladang pelayanan kita. Maksudnya di manakah kita ditempatkan. Yang kedua, mulakannya dengan apa yang menjadi kebiasaan dan minat mereka. Jadi Paulus mulakan apa yang menjadi minat dan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk di Athena waktu itu. Dan yang ketiga, kita haruslah fleksibel dan biarlah Roh Kudus bekerja, kehendak Roh Kudus itu bekerja. Jadi ada ketiga strategi yang Rasul Paulus pakai ini, itu yang akan kita bicarakan, yang akan kita discuss
seterusnya dalam khotbah saya seterusnya. Oke. Jadi yang pertama itu kenal pasti dan selidiki ladang pelayanan kita. Jadi kalau tengok Rasul Paulus ini, bila dia datang ke Athena, pertama-tama dia pergi ke rumah ibadat mereka, orang Yahudi. Di situ dia berbahas dengan orang Yahudi di situ. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus pada orang Yahudi di sinagog waktu itu, kan? Dan dia ingin mengenal mereka. Jadi dia datang ke rumah ibadah itu. Dia menyelidiki latar belakang mereka. Dan dia juga pergi ke pasar. Dia berjalan di pasar. Dia ingin melihat apakah yang orang lakukan di sana. Di pasar itu kebanyakan tempat orang berkumpul, mereka berdiskus. Di situ dia menjumpai golongan ahli falsafah di situ yang selalu diskus, yang selalu berbahas tentang hal-hal yang baru. Jadi di situ Rasul Paulus bila dia datang ke Athena itu, dia ingin mengenal pasti, dia ingin menyelidiki. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita pergi kepada ladang pelayanan kita, sampai kita tidak tahu pun, di manakah ladang pelayanan saya? Kadang-kadang kita tertanya-tanya, sebenarnya Tuhan mengatakan di mana kita ditempatkan, itulah ladang pelayanan kita. Sebab kebanyakan masa, contohnya tempat pekerjaan kita lebih daripada 8 jam kita berada di tempat kerja kita. Itu adalah ladang pelayanan kita. Jadi disitulah kita harus mengenal pasti dan menyelidiki keadaan di sekitaran kita. Dari segi mereka punya budaya, dari mereka punya permasalahan, mereka punya family, mereka punya kerinduan, mereka punya minat dan sebagainya. Jadi apabila kita mengenal mereka dari golongan mana, mereka dari segi daripada agama mereka siapa, mereka dari mana. Jadi benar ini penting bagi kita untuk kita mengenal pasti ladang pelayanan kita. Jadi begitu juga Rasul Paulus ini. Dia berjalan-jalan di kota Athena untuk dia berjumpa dengan orang. Jadi untuk menyelidiki ladang pelayanan kita ini, dia melibatkan engagement kita dengan orang. Jadi kita ada hubungan dua hal, maksudnya komunikasi dengan mereka. Begitu juga di dalam pelayanan kita. Dan apabila kita telah diberi oleh Tuhan, dimanapun tempat kita diletakkan, kita haruslah mempunyai fellowship dengan mereka. Kita haruslah mempunyai perbincangan dengan mereka. Kita mempunyai inisiatif bagaimana untuk kita dapat berbicara dengan mereka untuk mengenal pasti apakah keadaan mereka pada saat ini. Jadi itu penting bagi kita. Begitu juga Rasul Paulus ini, dia datang ke pasar, dia datang ke rumah ibadat orang Yahudi, dan dia berdiskus di sana dengan mereka, dia berbicara dengan mereka, dan dia juga melihat, berjalan-jalan, dan dia melihat tempat ibadah orang Athena pada waktu itu. Sehingga kan dia melihat ada satu tempat ibadah, ada tertulis kepada Allah yang tidak kami kenal. Jadi dekat situ dia sangat shock. Mereka ini menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal. Mereka tulis di situ. Jadi dengan menyelidiki secara detail ladang pelayanan kita ini, kita dapat mengenal pasti di manakah kita keperluan yang kita harus take attention untuk kita mendekatkan diri kita dengan mereka. Jadi hal ini sangat penting dalam pelayanan kita. Kita tidak boleh ignore, kita tidak boleh ambil secara general bagi pelayanan ataupun ladang pelayanan yang telah Tuhan berikan, yang hati kita yang telah Tuhan berikan. Sebenarnya dalam setiap pribadi kita, Tuhan telah meletakkan hati di manakah ladang pelayanan kita dan apakah yang akan kita harus lakukan. Tuhan Roh Kudus, saya percaya setiap pribadi kita berbicara dalam kita. Kita harus gunakan kelebihan yang ada pada kita. Jadi apa yang menjadi kelebihan itu adalah menjadi bonus bagi kita untuk kita melayani orang lain. Kita gunakan kelebihan yang ada pada kita. Mungkin itu resources dari segi keuangan, mungkin itu dari segi nasihat, mungkin itu dari segi konsultasi kita pada orang. Jadi hal ini sangat penting bagi kita. Jadi strategi yang Paulus tunjukkan bagi kita dekat sini adalah dia menyelidiki ladang pelayanan. Dia datang, dia engage dengan mereka, dan dia mengenali mereka. Jadi kalau kita tengok dekat sini secara detail, Paulus ini mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh terhadap jiwa. Dia mengasihi jiwa. Dia turun sekali walaupun dia melihat hal itu berbeza budaya dengan dia. Jadi kalau kita tengok dalam ladang pelayanan, sometimes kita akan encounter
orang yang lain budaya daripada kita. Mungkin mereka dari segi agama mereka berbeza, mungkin dari segi sistem perundangan mereka, mungkin dari segi badan kehakiman mereka berbeza, mungkin dari segi cara mereka berpakaian, cara mereka bertutur, mungkin itu berbeza dengan cara yang ada pada kita. Jadi untuk kita mengenali mereka dengan lebih lanjut lagi, kita akan dapat memahami keadaan mereka, dan kita dapat meletakkan kekurangan itu untuk kita melengkapinya, untuk kita membantu mereka, untuk kita menyatakan kasih Tuhan bagi mereka. Dan kalau kita tengok yang kedua dekat sini, strategi yang kedua kalau kita belajar daripada Rasul Paulus ini, dia mulakan dengan apa yang menjadi kebiasaan dan minat penduduk di Athena, minat mereka. Jadi kalau kita tengok di sini, Rasul Paulus mulakan dengan apa yang menjadi kebiasaan dan minat kepada penduduk di Athena pada waktu itu. Jadi dia tahu, lepas dia menyelidiki detail, dia tahu penduduk itu sebenarnya penduduk di Athena ini adalah orang yang sangat taksub kepada agama. Mereka taksub untuk menyembah berhala. Apabila dia melihat, dia berjalan-jalan di kota itu kan sebelum ini, dan dia melihat kota itu penuh dengan berhala, dan ada berhala yang mewah lagi. Jadi dia mengetahui bahwa hal yang menjadi minat bagi penduduk di Athena waktu itu adalah sangat taksub untuk menyembah berhala. Jadi mereka sangat orang yang alim dalam agama mereka. Mereka sangat taksub, mereka sangat suka kepada aktiviti keagamaan di situ. Kalau kita tengok di situ. Jadi Rasul Paulus menggunakan kesempatan itu untuk dia mengajar mereka tentang ajaran baru tentang Yesus Kristus. Sebab orang di Athena itu mereka menyembah berhala. Mereka dibuat mungkin daripada emas, mungkin daripada kayu, dan mungkin daripada sebagainya. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus ini dia membawa ajaran baru tentang Yesus Kristus kepada penduduk di Athena pada waktu itu. Jadi dengan mengetahui minat mereka, Rasul Paulus ini dapat catch attention mereka, dapat menangkap mereka punya minat itu, dan Rasul Paulus mengajarkan tentang siapakah Yesus Kristus itu bagi mereka. Dan Rasul Paulus menyatakan Yesus Kristus itu dia adalah Allah, itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia bukan dibuat oleh manusia, dibuat oleh tangan manusia. Jadi itu yang diberikan, maksudnya diambil kesempatan oleh Paulus untuk memberitakan firman Tuhan kepada penduduk di Athena. Dan yang kedua kalau kita tengok Rasul Paulus juga dia mengetahui bahwa penduduk di Athena ini penduduk yang suka berbahas, mereka suka benda yang baru, mereka suka berfalsafah. Jadi penuh dengan kesenian penduduk di Athena ini. Jadi Rasul Paulus menggunakan kesempatan itu dan dia berjumpa dengan dua kelompok ahli falsafah ketika itu yang punya pemahaman yang berbeza. Jadi apabila Rasul Paulus mengajarkan tentang ajaran baru, mereka sangat interesting. Rasul Paulus mengajar mereka tentang siapakah Kristus itu, tentang jalan keselamatan, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, mereka menjadi sangat interesting. Jadi mereka berbahas lebih lagi dengan Paulus tentang hal itu. Jadi strategi yang Paulus pakai di sini adalah dia menggunakan kebiasaan dan minat mereka untuk dia menginjili mereka. Itu juga dalam kehidupan kita pada hari ini. Untuk kita menjangkau jiwa ini, kita haruslah melihat kepada minat. Kita haruslah melihat kepada kebiasaan orang yang biasa mereka lakukan. Jadi dari situ kita mempelajarinya dan kita menggunakan itu, peluang itu untuk kita berbicara tentang firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi hal ini sangat penting bagi kita. Jadi apabila kita contohnya apabila kita menginjili orang yang suka main bola kan, jadi kita pun harus belajar dan harus mengetahui selok belok sedikit tentang bola kan, bola sepak itu. Jadi kita haruslah supaya kita bila kita berbicara tentang pasukan mana yang menang kan, kalau Europa League kan, siapa yang menang. Jadi kita dapat align dengan mereka. Jadi di situ kita harus
mengetahui apakah minat mereka, supaya kita boleh masuk di situ dan kita boleh menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga kan mereka diubahkan, sehingga mereka dipulihkan. Jadi kita harus menggunakan kelebihan yang ada pada mereka kan, untuk kita gabungkan, untuk kita attach dengan mereka, untuk kita align dengan mereka, untuk kita mampu, untuk kita masuk dan menyatakan tentang firman Tuhan itu kepada mereka. Jadi hal ini sangat penting bagi kita untuk kita menggunakan kebiasaan dan minat mereka untuk kita menyatakan firman Tuhan, untuk kita menyatakan personal misi kita kepada mereka untuk menyatakan berita baik tentang Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita semua juga pernah mengalami benda yang sama, mungkin di tempat pekerjaan kita, mungkin di college kita. Jadi ada setengah kita menjumpa orang yang begitu sukar. Mungkin itu seorang yang pendiam, orang yang suka untuk bercakap. Orang ini kalau bercakap satu, jawapannya satu. Jadi bila bercakap tentang, contohnya tentang memancing kan, dia sangat minat dan dia akan berbicara lebih lagi. Jadi saudaraku, kita mengetahui minat dia dan kita harus berbicara tentang memancing, saudaraku. Jadi dia akan menjadi lebih pay attention kepada kita. Jadi hal ini sangat penting bagi kita. Dan apabila kita melihat ini tadi, macam yang Rasul Paulus gunakan ini, dia diberikan peluang untuk dia berdebat dengan mereka di satu dewan. Jadi sebab mereka ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul Paulus ini. Dan Rasul Paulus ini dibawa ke satu dewan, kan, dipanggil Areopagus waktu itu. Dan dewan ini adalah tempat perbincangan, tempat perbahasan di antara para falsafah dan juga tentang bagian kehakiman. Jadi Rasul Paulus dibawa ke sana. Dan di situ Rasul Paulus berdiri dan diberikan peluang untuk menceritakan tentang siapakah Yesus itu. Jadi ini adalah peluang yang terbesar bagi Rasul Paulus pada ketika itu. Jadi dia berbicara kepada mereka tentang Yesus itu, tentang keselamatan yang datang daripada Tuhan kepada kedua-dua ahli falsafah itu. Dan kalau kita tengok, banyak di antara mereka yang tidak percaya apabila Rasul Paulus mengatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi banyak juga di antara mereka yang percaya. Jadi sampai dalam kita melayani itu, dalam misi, di dalam kita menciptakan tentang kebaikan Tuhan, kita tidak boleh judge. Semua orang akan percaya apa yang kita katakan. Jadi tugas kita adalah untuk menyampaikannya saja kepada orang. Tetapi Roh Kudus Tuhan itulah yang akan mengubah hati orang. Kita tidak mempunyai otoriti untuk mengubah hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Pada masa itu juga saat kita bicara tentang firman Tuhan. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri yang membantu orang itu untuk mentafsirkan, untuk mengerti tentang ajaran apa yang kita sampaikan. So that's why sometimes dalam kita menyatakan atau kita bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan, kita menjadi takut dia tak percaya, takut offended bagi mereka. Jadi sebenarnya hal yang terpenting bagi kita adalah kita tidak perlu takut. Kita harus do our part. Maksudnya kita harus menyatakan firman Tuhan. Kita harus menyatakan apa yang Tuhan ingin menyatakan bagi mereka. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dan menjelaskan itu kepada mereka. Jadi hal ini juga penting bagi kita. Dan yang strategi yang seterusnya yang Rasul Paulus gunakan di sini adalah dia yang ketiga ini adalah fleksibel dan mengikut kehendak Roh Kudus. Jadi bila kita tengok di sini, Rasul Paulus ini dia sangat fleksibel di dalam pelayanan dia. Dia sebenarnya pelayanan dia tadi, kalau kita tengok dari awal firman Tuhan ini, dia dari Tesalonika dan dia mendapat tentangan dan dia bertolak ke Berea. Pengikutnya suruh dia bertolak ke Berea. Mungkin bahaya, mungkin rusuhan di Tesalonika. Dan di Berea juga orang yang dari Tesalonika tadi ini datang ke Berea dan mengganggu pelayanan dia juga di sana. Dan dia bertolak seorang diri ke Athena. Jadi banyak hal
yang mengganggu kita di dalam pelayanan. Bukan misi kita itu terus berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada gangguan gitu. Nampak macam perfect, plan kita itu kan terus perfect saja. Tapi strategi yang Rasul Paulus ajar kita lewat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana dia ini sangat fleksibel di dalam pelayanan. Kalau kita tengok, dia sangat mengikuti perkembangan, dia sangat mengikuti apa yang Roh Kudus nyatakan, yang Roh Kudus bawa dia di dalam pelayanan. Dan kalau kita tengok dekat Zakaria, ayat firman Tuhan, saya akan bacakan Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan dengan kekuatan Rasul Paulus sendiri, tapi dengan Rohnya Tuhan dalam kita menjalankan misi kita di dalam pelayanan kita. Jadi hari ini itu juga dilakukan oleh Paulus. Dia seorang yang fleksibel. Dia pelayanan di sini tidak berjalan dengan lancar. Dia pergi kepada tempat yang lain. Dan pelayanan dia itu kepada tempat yang baru. Kalau kita tengok di Athena ini adalah suasana yang baru, culture yang baru, dunia yang baru bagi dia. Tapi dia pandai menyesuaikan diri, pandai mengambil peluang itu kepada keadaan di Athena pada waktu itu. Dia mengambil peluang untuk menginjil orang Yahudi di sinagog. Dia juga mengambil peluang untuk menyatakan firman Tuhan kepada ahli-ahli falsafah daripada dua golongan puak ahli falsafah di Athena pada waktu itu. Jadi dalam pelayanan kita juga, kita haruslah bersifat fleksibel. Jadi apabila kita selalu strict dengan plan yang kita ada, sometimes plan kita itu boleh mengganggu gerakan pelayanan kita, boleh mengganggu apa yang kita believe itu tak semestinya betul. Sebab Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita ini. Dia changing, maksudnya dia berbicara dengan kita mengikut situasi apa yang kita hadapi di dalam pelayanan kita. So dia adalah Tuhan yang sangat mengenal kita. Dia sangat mengetahui apa yang akan berlaku di hadapan dan apa yang akan berlaku seterusnya, dan di manakah kekuatan kita, di manakah keadaan kita waktu ini. Jadi Roh Tuhan itulah yang menolong kita. Sampai apabila kita terlalu strict kepada apa yang kita plankan saja, jadi itu sometimes boleh mengganggu pelayanan kita. Sometimes contohnya kita mempunyai tanggapan yang salah tentang pelayanan kita, tentang personal missional dalam hidup kita. Jadi kita meletakkan satu barrier yang besar di dalam diri kita, sehingga kan kita tidak mampu untuk kita menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita selalu memandang diri kita saja yang betul, orang lain salah. Jadi dan kita terlalu melihat tentang image kita saja di dalam pelayanan. Macam yang Rasul Paulus ini juga katakan, dia menjadi seperti orang lemah untuk dia melayani orang lemah. Dia menjadi seperti orang Yahudi untuk menjangkau orang Yahudi. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan, dia harus bertindak seperti mereka. Tapi kalau kita jangan salah anggap di sini, kalau orang itu peminum, kita ikut peminum, itu tidak betul. Jadi untuk kita ini adalah menyatakan bahwa empati yang ada, maksudnya sikap toleransi yang ada pada Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Dan saya sangat excited sebab dia sebelum ini orang yang menganiaya orang Kristen, orang yang membunuh orang yang jemaat yang percaya, tapi telah diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Dia mempunyai hati yang betul-betul passion untuk melayani Tuhan. So dia ini 100% meletakkan seluruh hidupnya untuk dia melayani Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini sangat luar biasa. That's why 3 strategi yang Rasul Paulus gunakan ini, yang dalam cerita ini dapat menyatakan 3 strategi ini untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan dalam misi pelayanan kita. So mungkin kita pada pagi hari ini kita tidak dapat melihat di manakah misi saya sebenarnya di dalam pelayanan, atau kita sudah lama di dalam gereja kita, kan jemaatnya begitu sama saja jumlahnya. Jadi kadang-kadang kita bersifat putus asa. Tapi
Dari situ kita belajar dari Rasul Paulus ini, dia tidak putus asa. Meskipun dia dapat tantangan di Tesalonika, dia lagi meneruskan pelayanan di Berea dan terus lagi pelayanan di Athena. Jadi Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat-sangat kuat. Dia mempunyai fokus yang benar, dia mempunyai hati yang benar di dalam Tuhan, dan dia mengetahui direction perjalanannya dengan clear sekali menurut apa yang Roh Kudus pimpin dia. Jadi kalau kita tengok sampai dalam pelayanan kita ini kan sudah bertahun-tahun gereja kita dalam jumlah yang sama saja, macam tidak naik. Ataupun kita bekerja di tempat kerja kita ini, kita ingat kita boleh membangunkan iman orang yang belum kenal Tuhan. Kita telah mencuba banyak kali, kita telah mencuba berkali-kali, tapi mereka tetap juga tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ada antara kita ingin dalam proses untuk membawa orang kembali kepada Tuhan yang sudah backslide, yang sudah lama tidak datang ke gereja, yang sudah langsung meninggalkan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita putus asa sebab kita tidak melihatnya. Kalau kita tengok kan mungkin ada di kalangan family kita, dia tidak berubah. Contohnya dia seorang yang peminum, dia seorang yang suka bergaduh, dia seorang yang selalu melakukan kekerasan dan sebagainya. Kita berdoa bertahun-tahun, tapi mereka tetap juga tidak berubah. Jadi kadang-kadang kita putus asa. Tapi percayalah, kita belajar daripada Rasul Paulus ini, dia merupakan orang yang tidak pernah putus asa. Dia sangat diligent, dia sangat kuat di dalam dia memegang amanah yang Tuhan berikan bagi dia, yaitu untuk menyatakan kasih Kristus bagi orang di luar sana. So pada pagi hari ini kita telah melihat 3 strategi yang kita dapat belajar daripada apa yang Rasul Paulus lakukan di Athena pada waktu itu. Dan secara kesimpulannya, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah kita harus kenal pasti dan selidiki ladang pelayanan kita. Yang kedua, mulakannya dengan apa yang menjadi kebiasaan dan minat mereka. Dan yang ketiga, fleksibel dan mengikut kehendak Roh Kudus di dalam kehidupan kita. So daripada basis yang dapat kita dengar pada pagi hari ini, saya harap kita semua dapat belajar sesuatu tentang strategi apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut untuk kita menyatakan firman Tuhan bagi orang di luar sana. Sebab setiap orang daripada kita sebenarnya dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan siapakah Kristus itu. Kita adalah sebenarnya menjadi garam dan terang dunia bagi orang di luar sana. Jadi dimanapun posisi kita gunakan kelebihan kita. Apa yang penting itu adalah bukan talent yang penting, bukan talent kita yang penting, tapi yang penting itu adalah kita punya willingness untuk kita dipakai Tuhan untuk terlibat dalam misi. Mungkin itu bukan misi gereja saja, tapi misi pribadi membawa orang datang kepada Tuhan. Mungkin itu melalui kita punya influence circle yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu rakan di dalam perniagaan kita, rakan di dalam grup pekerjaan kita. Mungkin itu adalah rakan di dalam alumni kita. Jadi ini adalah dapat kita juga gunakan untuk kita menyatakan kasih Tuhan bagi orang di luar sana. Jadi kalau kita tengok banyak halangan sebagainya yang terjadi dalam kita ingin menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang di luar sana. So ramai antara kita rasa bahwa pandemik ini kita tidak mampu keluar untuk kita beribadah dan untuk kita pergi menginjili orang di luar sana, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang di luar sana. Tetapi percayalah, banyak medium yang kita boleh gunakan. Mungkin itu melalui media sosial yang kita ada. Kita boleh share berkaitan dengan firman Tuhan. Kita juga boleh perkatakan itu lewat daripada kita menasihati orang lain di sekitar kita. Dan mungkin itu juga di dalam pekerjaan kita. Jadi orang akan melihatnya itu. Sebab bila kita tengok perkataan kita saja tentang firman Tuhan itu tidak cukup.
Dia memerlukan perbuatan kita, disertai oleh perbuatan. Orang akan melihat, kita akan gain orang punya trust, dan orang akan percaya bagi kita. Contohnya apabila kita berbicara tentang firman Tuhan, kita tidak boleh directly bawa orang itu ke gereja. Dia mungkin tidak mau. Sebab apa? Dia tidak membiasakan diri dengan kita. Dia belum biasa dengan kita lagi. Dia pun kurang yakin dengan kita. That's why pada hari ini, setelah mendengar firman Tuhan ini, kita coba lakukan sesuatu yang great pada hari ini atau besok. Buat kebaikan bagi orang sekitar kita. Nyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi untuk kita menyatakan kasih Tuhan itu pada orang di luar sana. So daripada firman Tuhan ini, saya harap kita semua mempunyai kerinduan, mempunyai passion yang baru untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dan itu saja sharing saya pada pagi hari ini, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita sambut doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih di atas kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Terima kasih di atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi rema, biar firman-Mu itu Tuhan menjadi pedoman bagi kami, untuk kami terus dapat bersaksi Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Biar Tuhan setiap pribadi kami ini Tuhan mempunyai personal missional Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami harus menyatakan Tuhan siapakah Yesus itu bagi orang yang di luar sana Tuhan, bagi orang yang di sekitar lingkungan kami, di dalam kami punya inner circle Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa buka setiap hati, setiap pribadi kami Tuhan, jemaat di gereja-Mu Tuhan, agar kami mempunyai hati yang rindu Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan, untuk terlibat dalam misi, untuk terlibat dalam support misi dari segi resources Tuhan, dan juga melakukan Tuhan misi secara personal Tuhan, untuk menyatakan kasih Kristus bagi orang di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan kan di atas firman-Mu. Terima kasih Bapa di atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.